Pernahkah kalian merasa seolah-olah dunia ini sedang menghimpit dada kalian sampai sulit untuk bernapas dengan lega? Halo teman-teman semua. Senang sekali bisa menyapa kalian kembali di kesempatan yang sangat berharga ini untuk merenungkan makna kehidupan kita yang singkat. Seringkali kita baru merasa membutuhkan pegangan saat badai besar datang menerjang hidup kita tanpa ampun. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada di sana, menunggu kita setiap saat, tanpa perlu menunggu kita hancur terlebih dahulu dalam kesedihan. Kita sering terjebak dalam kesibukan dunia yang melalaikan, menganggap bahwa kebahagiaan dan kesuksesan yang kita raih adalah murni karena usaha kita sendiri semata. Di saat senang, kita lupa bersujud, kita lupa berterima kasih, dan seolah-olah kita memiliki kontrol penuh atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Baru ketika kesehatan dicabut, harta berkurang, atau orang yang kita cintai pergi, kita mulai berteriak memanggil namanya dalam doa yang penuh air mata dan penyesalan yang sangat dalam. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman dengan sangat lembut, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Ayat ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang merasa sudah terlalu jauh tersesat dalam kegelapan dunia. Allah tidak menyuruh kita menunggu sampai hancur total, melainkan mengajak kita untuk segera kembali sebelum azab atau penyesalan yang jauh lebih berat datang menimpa tanpa sempat bersiap. Bayangkan betapa sedihnya jika kita hanya mendatangi seseorang yang paling mencintai kita saat kita butuh bantuan saja, sementara saat senang kita mengabaikannya. Begitulah terkadang sikap kita kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal, kembali kepada Allah saat lapang adalah bentuk cinta yang paling murni dan tulus. Jangan biarkan hati kita menjadi keras seperti batu, yang hanya bisa pecah karena hantaman palu cobaan yang sangat keras dan juga sangat menyakitkan bagi kesehatan jiwa kita. Ada sebuah hadis yang sangat menyentuh hati, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah lebih gembira dengan pertaubatan hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir yang luas. Coba bayangkan, Allah yang Maha Kuasa merindukan kepulangan kita ke jalannya. Sahabat, jangan sampai kita menjadi hamba yang sombong, yang merasa tidak butuh Tuhan saat semua urusan dunia terasa lancar dan tanpa hambatan yang berarti, karena semua itu hanyalah ujian darinya. Kembali kepada Allah bukan berarti hidup kita akan langsung bebas dari ujian, namun Allah akan memberikan ketenangan di tengah badai tersebut. Jika kalian saat ini sedang merasa baik-baik saja, inilah waktu yang paling tepat untuk memperkuat ikatan dengan Sang Pencipta. Jangan menunggu sampai air mata membasahi sajadah karena putus asa, tapi basahilah sajadah itu dengan air mata syukur karena kalian masih diberikan napas dan hidayah untuk mengingatnya setiap waktu dalam kondisi yang paling tenang. Banyak dari kita yang menunda-nunda tobat dengan alasan masih muda atau merasa masih punya banyak waktu di masa depan nanti. Padahal ajal tidak pernah melihat kalender dan tidak pernah mengetuk pintu untuk memberi peringatan terlebih dahulu kepada kita semua. Bagaimana jika hari ini adalah kesempatan terakhir kita untuk bersujud dan memohon ampunan? Ketidakpastian hidup seharusnya membuat kita lebih waspada dan tidak meremehkan setiap detik yang Allah berikan untuk berbuat baik dan juga bertobat. Teman-teman yang luar biasa, sadarilah bahwa setiap luka yang kita rasakan saat ini mungkin adalah cara Allah memanggil kita kembali karena Dia rindu mendengar suara kita. Namun, alangkah indahnya jika kita kembali bukan karena terpaksa oleh rasa sakit, melainkan karena kesadaran penuh akan cintanya yang sangat luas. Jangan biarkan kehancuran menjadi satu-satunya pintu masuk kita menuju hidayah, karena pintu tobat itu selalu terbuka lebar, bahkan saat kita sedang berada di puncak kejayaan dunia ini.
Menjaga hubungan dengan Allah di waktu lapang akan membuat Allah mengenali kita di waktu sempit, sebagaimana pesan yang sering disampaikan dalam literatur Islam. Ketika kita terbiasa menyebut namanya dalam setiap tarikan napas saat bahagia, maka saat kesulitan menyapa, hati kita sudah memiliki benteng yang kuat. Kalian tidak akan mudah goyah atau kehilangan arah karena pusat gravitasi kehidupan kalian sudah terpaku kuat pada Sang Kholik yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bagi kalian yang mungkin saat ini merasa sudah terlanjur hancur dan merasa tidak layak untuk kembali, hapuslah pikiran negatif itu sekarang juga. Allah tidak pernah melihat seberapa besar dosa kalian, melainkan seberapa besar keinginan kalian untuk memperbaiki diri dan pulang ke pelukannya. Rahmatnya mendahului murkanya, jadi mulailah langkah kecil hari ini tanpa perlu menunggu hari esok yang belum tentu menjadi milik kita. Kalian berharga, dan Allah sangat mencintai setiap hamba yang mau berusaha. Ingatlah bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara yang penuh dengan tipu daya yang bisa melenakan siapa saja yang tidak waspada. Harta, tahta, dan popularitas bisa hilang dalam sekejap mata jika Allah berkehendak mengambilnya kembali dari tangan kita. Fokuslah pada apa yang kekal, yaitu amal ibadah dan hubungan batin yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, apapun yang terjadi dalam hidup, baik suka maupun duka, kalian akan tetap merasa tenang dan damai karena kalian punya Allah. Saya ingin menyemangati kalian semua yang sedang berjuang melawan ego dan nafsu duniawi yang seringkali menarik kita menjauh dari ketaatan. Perjuangan itu memang berat, tapi hasil akhirnya adalah surga dan ridha Allah yang tidak ternilai harganya dengan apapun di dunia ini. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap langkah kaki kalian menuju kebaikan atau setiap ayat yang kalian baca adalah investasi abadi yang akan menolong kalian di saat semua orang pergi meninggalkan kalian sendirian. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik untuk lebih serius dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Cobalah mulai dengan hal-hal kecil, seperti tidak menunda waktu sholat atau lebih sering bersedekah kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Kalian pasti bisa melewati semua ini, asalkan melibatkan Allah dalam setiap rencana dan keputusan hidup. Kesedihan yang membawa kita kembali kepada Allah jauh lebih baik daripada kebahagiaan yang justru membuat kita semakin jauh dan lupa akan keberadaannya. Namun, alangkah mulianya jika kita mampu mempertahankan keimanan baik dalam kondisi sempit maupun lapang sepanjang hidup kita. Jadilah pribadi yang selalu rindu akan ruku dan sujud, karena di sanalah letak kemuliaan sejati seorang manusia di hadapan Tuhan semesta alam yang maha besar dan maha bijaksana dalam mengatur semua takdir kita. Terima kasih banyak sudah menyimak renungan singkat ini sampai selesai. Semoga kata-kata ini bisa menyentuh bagian terdalam dari hati kalian semua. Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang tersayang agar manfaatnya semakin luas. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten positif lainnya. Serta tuliskan pendapat atau doa kalian di kolom komentar ya.